Hai teman-teman semua, apa kabar? Senang sekali kita bertemu kembali di mata kuliah manajemen penyiaran. Eh, Pertemuan kita sudah masuk ke pertemuan 10. Dan kali ini pertemuan 10 ini akan membahas tentang model regulasi dari penyiaran. Nah, sebelumnya kita ngomong di pertemuan sebelumnya kita bahas regulasi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Maka di pertemuan saat ini, pertemuan 10, kita membahas modelnya. Di dalam model regulasi kita akan mengenal. Contohnya seperti apa? Menurut Maxwell, kita dibagi menjadi beberapa model. Model pertama adalah otoriter. Model otoriter ini adalah untuk upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Kuatnya lembaga sensor, terutama yang menyangkut keberbedaan. Nah, ini ciri khasnya adalah yang tadi tuh, kuatnya lembaga sensor untuk menyangkut keberbedaan. Jadi negara yang mengatur tentang keberagaman informasi. Dan ini sampai di era reformasi atau era modern saat ini kita masih menemukan di beberapa negara di belahan dunia ini yang menerapkan sistem media model otoriter seperti ini. Ini adalah konsekuensi atau konsensus dari standarisasi dilihat dari komunikasi massa. Dari aspek komunikasi massa ya, ini tidak berguna. Tidak berguna sistem model otoriter ini. Tidak bertanggung jawab karena dianggap subversif. Masyarakat dibatasi informasinya. Jadi kebutuhan informasi masyarakat dibatasi dengan cara diberikan pilihan. Negara mengatur informasi mana yang diberikan kepada warganya. Nah, menurut Maxwell juga model yang kedua berikutnya adalah komunis. Nah, apa kata persepsi kalian nih kalau tentang mendengar komunis nih, kata komunis? Penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi. Pertama adalah propaganda, kedua agitasi, dan yang ketiga adalah organisasi. Yang membedakannya dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta. Nah, ini model komunis nih. Media milik kelas pekerja dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi. Apakah informasinya juga dipropaganda? Iya, dipropaganda. Tujuannya untuk sebagai sarana sosialisasi dan edukasi. Jadi informasi itu biasanya propagandanya adalah keberhasilan dari pemerintahnya, keberhasilan dari ini, sehingga nanti paradigma warganya itu akan berbeda dengan fakta umumnya di belahan dunia dan di luar negara itu. Nah, ini yang tentu kalau kita berbahas diskusi panjang contoh negara ya, nanti kita bisa teman-teman bisa riset model komunis ini diterapkan oleh negara mana saja. Berikutnya adalah model barat paternalistik. Sifatnya top down, dari atas ke bawah, di mana kebijakan media bukan apa yang audien inginkan, tapi lebih sebagai keyakinan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Jadi kita membuat ini tanpa melihat kebutuhan masyarakat sesungguhnya. Jadi sang pemilik media ini sudah merasakan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyiaran memiliki tugas untuk melekatkan fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya. Maksudnya adalah seseorang, tugas fungsinya sebagai sosial individu itu adalah kan menjadi berinteraksi, menjaga lingkungan. Misalnya ya, salah satu contoh terkecilnya. Nah, dia ini akan memberikan informasi bagaimana cara seorang individu berinteraksi kepada lingkungan. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan. Tanpa ditanya, Anda butuh apa sih? Dibalik tuh sistemnya. Atau yang keempat, model berikutnya adalah model barat liberal.
Secara umum ini mirip dengan yang paternalistik. Bedanya adalah fungsi media komersialnya. Penyedia informasi dan hiburan. Media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan. Jadi kalau model barat liberal ini memberikan keleluasaan, kita orientasinya adalah kepada ekonomi dan keuangan, profit. Bagaimana mengecilkan modal tapi membesarkan profit untuk kepentingan media. Jadi ini setiap program, setiap model dan regulasi ini dibuat untuk kepentingan pemilik modal, untuk kepentingan keuangan, dibebaskan seperti itu ya. Yang terakhir menurut Maxwell adalah model demokrasi partisipan, dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai powerful medium. Maksudnya adalah terinspirasi oleh mazhab kritis. Model ini berbagai media penyiaran alternatif, sifat komunikasi dan model ini ada dua arah. Jadi model penyiaran ini kebutuhan pemirsa bisa mengutarakan oleh kepada media, dan media bisa mengutarakan dan memberikan informasi kepada pemirsa, kebutuhan pemirsa. Dan ini terjadi kedua arah. Dan inilah muncul karena ada sifat mazhab kritis. Loh kok kita dijejali saja sih? Kita tidak ditanya kita butuh apa. Nah, kurang lebihnya secara garis besarnya seperti itu model-model yang 5 yang tadi ya. Regulasi penyiaran tuh harus mengandung substansi. Nah, secara fundamental sistem bagaimana siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran, memupuk rasa nasionalis. Secara ekonomi melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing. Ini pentingnya fundamental siarannya kita. Mencegah konsentrasi dan membagi kepemilikan silang. Regulation of fairness, objektivitas, akuntabilitas, mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda, dana komersil misalnya, dibatasi untuk kepentingan tertentu. Ini untuk membatasi agar semua media ini bisa hidup berdampingan dan sama-sama sehat, sehingga ujungnya adalah yang diuntungkan pemirsa, diuntungkan adalah warga, yaitu kita. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.